Oke teman-teman, siap semuanya? Matematika? Bisa. Oke, ya teman-teman, lumayan ya. Tapi Bu Nelly, kemarin kan sudah ada contoh yang fix ya. Tapi kita ganti pendekatan, kemudian ganti kemampuan, akhirnya jadi ganti semuanya. Akhirnya nanti mohon dikoreksi ya. Jadi jadian dari awal itu mah dirombak gitu ya, dirombak latar belakang dan yang lain-lainnya. Semalaman tuh jadi ngerjain ini dulu nih buat teman-teman. Tapi mudah-mudahan gak malu-maluin ya. Karena itu latar belakangnya sih sebenarnya punya saya, itu mah ada buat contoh aja ya. Jadi kalau Bu Nelly tadi teorinya, untuk sekarang mungkin contohnya ya. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa dikembangkan lagi dari yang sudah ada ini. Saya izin share screen dulu. Jadi ini contohnya bukan berarti harus dicontek, jiplokin konteksnya ya, Atau nanti jadi misalkan plagiat ya. seperti apa, nah gitu. Jadi maksudnya ini mah ininya aja tahap-tahapannya. Nah nanti kelihatan ya, ini kan kayak tadi Bu Nelly ya, pengembangan bahan ajar, materi bangun ruang. Nah ini kan materinya diganti ya Bu Nelly, bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang umum aja biar teman-teman paham juga untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis. Jadi sebenarnya nanti tergantung teman-teman maunya seperti apa. Ini ya, ini mah format ya, biasa format, nanti pakai Times New Roman, kemudian biasa 44, 33 ya. Nih karena di sini belum ada bab, berarti ya masih proposal. Nih di pojok kanan atas berarti ya seperti ini. Ini judul ya, sama judul. Nah ini yang kata Bu Nelly, latar belakang. Proposal penelitian skripsi gitu ya? Oh, oke, proposal penelitian ininya ya, boleh nanti proposal biar nanti pas di share ini ya. Iya. Proposal penelitian skripsi. Oke, boleh. Ini judulnya. Nanti mungkin untuk yang meningkatkannya memang ketika meningkatkan rada-rada sangat berpengaruh gitu kan ya. Iya. Karena pasti nanti ada statistik itunya. Nambah lagi kerjaan ketika jadi masalah. Iya. Nah, kebetulan karena sekarang lagi Covid, jadi ceritanya dikaitkan dengan Covid ya, pembelajaran saat ini gitu ya. Ini kan latar belakang tadi sesuai dengan yang Bu Nelly sampaikan, ini contohnya aja lah. Jarak jauh kan susah intinya kayak gitu ya. Matematika susah, teman-teman juga belajar matematika jarak jauh ya di kelas, lumayan rada-rada berpikir gitu ya. Bisa sih kita interaksi secara langsung gitu, tapi perasaannya nggak apa namanya ya, nggak pol mungkin ya seperti itu. Apalagi nanti untuk siswa SMP. Intinya ini berangkatnya dari situ. Akhirnya jadi rada-rada susah ya. Nah di sini mungkin garis besarnya adalah ini nanti teman-teman bisa baca sendirilah. Untuk latar belakangnya berarti harus runtut ya, ini contohnya, mungkin bukan ini yang teman-teman tunggu-tunggu. Kemudian ini rumusan masalahnya sama dengan yang tadi sistematika. Nah, disamakan cuman beda judul aja. Judulnya di sini materi, kemudian pendekatannya, kemudian kemampuannya. Jadi kalau ada kemampuan, teman-teman ingat-ingat lagi mata kuliah evaluasi pembelajaran ya. Diingat-ingat lagi mata kuliah evaluasi pembelajaran, pendekatannya diingat-ingat lagi mata kuliah metode pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan ini disesuaikan, ini tujuan, kemudian ada manfaat, ini seperti sistematika yang tadi sudah disampaikan. Nah, mungkin berbedanya di sini ya, di definisi operasional. Tadi kata Bu Nelly, itu di definisi operasional tidak boleh ada kutipan. Jadi ini adalah ringkasannya saja, seperti apa bahasa kita. Nah, seperti itu. Kalau saya sering bilang ketika definisi operasional ini adalah rangkumannya dari bab 2. Nah, seperti itu kalau saya bilang. Jadi, maaf ini jadi tidak konsisten. Nah, kemudian pendekatan kontekstualnya apa, kemudian kemampuan koneksinya apa, definisi dan indikatornya apa, kemudian baru materi. Di sini saya materinya
bangun ruang sisi datar. Di sini ada kubus, balok, prisma, dan limas. Baru kajian teoritis. Kajian teoritisnya urutannya disamakan. Nih, tidak konsisten lagi. Nah, disamakan urutannya dengan yang di kajian teori. Ini contohnya ya, teman-teman. Nah, berarti ini di situ tadi kan minimal 3. Jadi 3 sumber, kemudian dirangkum. Nah, gitu ya. Kalau misalkan di sini ini 1, 2, nah misalkan ini 3. Nah, jadi baru dirangkum sehingga dapat dikatakan bahwa bahan ajar adalah bahan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Nah, ini baru kalimat kita. Nah, seperti itu. Boleh kalimat kita dulu? Boleh, tapi nanti dikuatkan dengan teori-teori yang relevan. Seperti itu ya. Teman-teman mungkin sudah paham itu di metode penelitian. Nah, ini kemudian lanjutannya. Ini contohnya. Nah, teman-teman, tadi Bu Nelly bilang untuk daftar pustaka untuk menghindari kekeliruan, kita menggunakan Mendeley langsung. Ini teman-teman mungkin sudah bisa ya Mendeley dan harapannya bisa. Jadi teman-teman ketika seperti ini berarti kan otomatis teman-teman nanti harus menggunakan Mendeley. Saya contohkan di sini Mendeley-nya kelihatan nggak? Ada nggak? Kelihatan, Bu. Ada ya. Nah, jadi teman-teman, tekniknya silahkan download sebanyak mungkin, masukkan langsung ke Mendeley. Nah, ketika di Mendeley, tapi di situ kalau mendownload, berarti kan itu ada file ya. Filenya itu memang harus tersimpan rapi di satu folder, tidak dipindah-pindah, karena ketika dipindah-pindah nanti dia harus mensinkronkan lagi dan mendownload lagi. Jadi harus harus tersimpan rapi agar data-datanya ada. Nah, seperti itu. Ini teman-teman, nah jadi ini yang file-filenya ada, karena ketika misalkan itu dipindahkan, hasilnya akan jadi seperti ini, lihat teman-teman. Dia nggak ada tanda PDF-nya, tapi di sini ada tanda download. Nah, ini itu ada, akan tetapi dia beda tempat. Nah, gitu. Misalkan dari C pindah ke D, misalkan, atau dari D pindah ke E. Nah, dia harus sinkron lagi. Nah, seperti itu. Jadi idealnya tuh, makanya ini yang tidak ada di sini, kecuali yang baru-baru yang baru ditambahkan ini ada. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti otomatis harus menggunakan Mendeley karena akan terukur. Akan tetapi teman-teman juga jangan langsung caplok karena Mendeley itu tidak selalu benar. Nah, jadi biasanya saya contohkan ya teman-teman, saya juga di contoh itu tidak dibenarkan semua. Saya sengaja ada yang salah karena biar teman-teman nah seperti itu. Saya contohkan yang mana ya? Nah, ini mah udah pada direvisi. Ibu izin, itu Iya, boleh. share-nya masih di Word. Oh, share screen-nya masih di Word ya? Ya. Oke, saya izin stop share dulu sambil menyambil ya, karena ini teman-teman juga biar tahulah sedikit ya Mendeley. Bu Nelly nggak apa-apa ya Bu Nelly ini? Atau bereskan dulu sampai akhir bereskan dulu nanti ya. baru kita ke Mendeley. Oke, boleh. Lanjut lagi atuh ya. Oke ya, intinya pakai Mendeley, kemudian lanjut lagi ya, ini Mendeley. Ini ya, tahapannya, kok jadi nggak bisa. Sebentar ya. Tidak maju. Bentar. Tidak jalan. Ini dia. Ini ya. Ini adalah kajian teori. Tetap ya. Ini untuk kajian teori.
mungkin ada persentasenya ya tadi Bu Neli yang di itu, tapi itu tuh persentase dari keseluruhan mungkin, tapi ketika belum selesai mah kita nggak tahu berapa halamannya. Jadi silahkan nulis dulu aja daripada ngitung-ngitung halaman ya. Kemudian setelah kajian teori, ini contohnya ya. Selanjutnya adalah, nah ini. Nah ini Bu Neli yang tadi saya akan diskusikan. Di kajian teori itu, saya tadi kan ada apa ya, cara mengembangkan ya gitu ya, yang cara mengembangkan. Saya juga bingung karena semalam mau WhatsApp Bu Neli takutnya sudah istirahat, jadi saya sudah aja bikin apa namanya, bikin ancang-ancang gitu, jadi gampang tinggal menghapus. Jadi tadinya saya akan menyatukan bahan ajar, misalkan bahan ajar dengan pendekatan kontekstual, langsung dengan pendekatan kontekstual, jadi satu judul gitu ya. Akan tetapi lihat di situ produk yang akan dikembangkan, berarti kan bahan ajarnya aja takut salah. Jadi di situ saya tuliskannya bahan ajar, ada apa namanya, pendekatannya ada. Nah yang ini, yang tadi caranya di sini itu adalah cara mengembangkan bahan ajar dengan pendekatan kontekstual. Di sini tahap-tahapannya, yang saya baca itu di sini ada apa namanya, self-instructional, self-contained, stand-alone, dan adaptive and user-friendly. Nah, ini bukan kata saya. Jadi di sini itu katanya apa namanya, arahan-arahannya seperti apa. Nah, di sini untuk menyusun bahan ajar dengan pendekatan kontekstual pada materi BRSD perlu memperhatikan prinsip berikut. Nah, jadi ini mungkin ininya ya Bu Neli, apa namanya, arahan-arahannya mungkin ya, kalau melihat dari apa namanya, dari sana gitu, yang dari apa namanya, yang dari PPT. Nah, seperti itu. Oke. Coba lihat lagi Bu Puji. Ini makanya ini saya mau didiskusikan dengan Bu Neli. Sebentar. Ini tapi tidak hanya untuk yang kontekstual ya Bu umum, Puji ya? Berarti ini umum. Untuk pengembangan bahan ajar bahan gitu ajar. Ya. Karena kebetulan di sini yang akan dikembangkannya bahan ajar kontekstual, jadi dituliskanlah bahan ajar dengan pendekatan kontekstual. Jadi, gimana? Jadi nanti lebih komprehensif di bab kajian teori itu. Jadi si pendekatannya muncul, terus tahap-tahap pengembangan bahan ajar juga muncul. Nah ini yang ingin didiskusikan adalah ini ya. Jadi saya tambahkan ini tuh cara mengembangkan bahan ajar. Berarti kalau nanti materi apa berenang dengan pendekatan apa ya, tahap-tahapannya mungkin nggak jauh berbeda dari sini ya. Nggak jauh berbeda. Saya dapat ini yang dari itu Bu Neli, yang dari Pasca. Nah ini mungkin ya detailnya nanti ini akan kita share juga ya ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca dan teman-teman kembangkan idealnya ya. Oke, setelah itu ini ada metode penelitian. Ini sesuai dengan yang tadi Bu Neli setelah sampaikan. Di sini kata Bu Neli mah memudahkan ya, memudahkan mah ya tulis lagi aja ya. Nah, di sini cuman, nah kalau tadi mah Bu Neli kosong titik-titik, ini sudah ada isinya. Nah, ini ada diisi ya gitu ya, rancangan bahan ajar kontekstual BRSD, bangun ruang sisi datar. Draftnya, uji coba di salah satu SMP, kemudian uji coba luasnya ini di 2 SMP. Ceritanya kan berbeda ya. Yang pertama ceritanya di KBB, yang kedua di Cimahi. Nah, seperti itu. Ini ujungnya sampai sini ya Bu Neli ya, takut salah saya ini nih. Final, ada revisi atau tidak, ya sudah. Seperti itu kan ya? Ya, berakhir di final product. Di final product ya, terakhir di sini. Berarti ini ya kita bold. Nah, berarti terakhirnya di situ. Ini. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja alur itu. Nah, ini tadi yang Bu Neli bilang. Sebentar sebelum masuk ke teknis, ini tuh banyak yang mau masuk ya. Saya nggak ngerti. Bu Neli susah. Nah, hanya nggak bisa dipindahin ke room kita.
nggak bisa. Jadi yang keluar masuk itu mereka terkunci di room utama. Alah, Banyak banget di room utamanya. iya dosen juga banyak yang di rumah. Iya, tadi sudah ketika Bu Nelly memberikan Paparan. materi, Hmm, ayo we diklikan, tapi nggak nate bisa. di situnya teh not join, hayo we gitu-gitu. Tapi kalau misalkan dari waiting room mah bisa masuk. Tapi diam di room utama, nggak bisa ke breakout. Padahal saya lihatnya Bu Nelly di prodi lain ya, Hmm, di prodi lain jumlahnya normal, tapi kita ini jadi sedikitan 81 tuh dari 93 karena mungkin ada yang keluar masuk dan di room utama. Bingung juga harus gimana nih. ini apalagi mahasiswa yang NIM-nya kayaknya Indo, Penmas, banyak yang nggak masuk. Iya, Bu Nelly. Justru itu ini karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tadi Bu Gida, Bu Aflis, Bu Nelly Iya, iya, konfirmasi karena mereka terkunci. terkunci. Banyak teman-teman juga di sini nih ya di grup yang nggak bisa masuk katanya. Padahal udah dimasuk-masukin tapi dikirain udah masuk, ternyata belum. Jadi Kalau jadian nggak lagi tahu. mereka keluar dulu bisa nggak ya? Justru itu Bu Nelly, mereka itu Oh, diem di keluar situ Zoom. gara-gara keluar. Gara-gara keluar. Jadi kalau yang udah keluar susah lagi masuknya. Ya, Nah, nanti seperti aja lah itu. di-share ininya ya. Uh-uh. Ya udah lanjut Bu Puji. Iya. Nih ya, tadi untuk validasi produk validasi produknya oleh ahli ya, di sini jelaslah dosen pembimbing ya. Kalau media sih berarti dua dosen ahli dan ahli media. Nah, seperti itu ya. Di sini dua dosen pembimbing yang ahli dalam pengembangan bahan ajar matematika serta kemampuan koneksi. Ini jelas saya jelaskan karena memang judulnya seperti ini. Kemudian satu praktisi pendidikan. Kenapa jarak jauh ceritanya nggak tatap muka dulu merenani ya, atau terserah jarak jauh itu kan memang tidak dekat dengan kita. Nah, gitu ya. Saya tuliskannya jarak jauh yang ahli dalam pengembangan atau ini boleh nanti tidak dituliskan juga nggak jadi masalah. Yang ahli dalam jarak jauh, oh ini ceritanya bahan ajar. Karena Bu Nelly ceritanya karena ini berangkat dari COVID, jadi ceritanya ini bahan ajar yang dapat diterapkan pada saat masa pandemi ini, ceritanya gitu. Oke, sedangkan validasi produk yang kedua, nah ini yang validasi produk kedua itu berarti ini ketika teman-teman uji coba ya, uji coba terbatas dan luas. Di sini adalah guru mata pelajaran, kemudian dan audiens. Audiensnya adalah siapa? Siswa. Di sini siswanya itu berarti bukan hanya ini ditambah dan Cimahi. Nah, berarti gitu ya. Komponen yang akan divalidasi itu dikembangkan meliputi apa saja. Nah, ini disesuaikan dengan apa yang mau teman-teman lihat. Nah, seperti itu. Ini identitas, kemudian pendahuluan yang terdiri dari kompetensi dasar, deskripsi pembelajaran, isi bahan ajarnya, runtutnya seperti apa. Nah, isinya seperti ini. Kalau modul, misalkan teman-teman mau modul, berarti komponen modul itu apa saja. Nah, seperti itu. Kalau bahan ajarnya di sini LKS, ya berarti disesuaikan isinya apa saja. Karena di sini identitas, kemudian kompetensi, kegiatan pembelajaran. Karena di sini pakai pendekatan kontekstual, jadi di sininya harus ada tahap pembelajaran kontekstualnya, kemudian evaluasi dan penilaian diri. Ininya ada prinsip pengembangannya yang tadi, ini prinsip pengembangannya yang tadi bab 2, kemudian kesesuaian materinya. Nah, sebentar, konsisten lagi. Nah, kesesuaian materi, nah ini kriteria validitas ini sama ya. Seperti yang tadi dan masuk, ini teman-teman sampai sini ini udah di bab 3, kalau deskripsi. Nah, ini subjek. Nah, subjek dan lokasi penelitian. Ini langsung aja ke subjek. Untuk uji coba terbatas adalah siswa kelas 8 SMP, saya contohkan misalkan SMP Negeri 1 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian untuk uji coba luasnya di beda sekolah,
Oh, kok jadi kelas Levelnya 12? sama ya. Ya, sorry Bu Nelly, salah. Kelas 8 dari SMP. Nah, negeri jadi gini, 1 Cimahi dan SMP Negeri 2 Cimahi. Ini dicontohkannya ya, ini mah. Nah, sebentar. Oke. Nah, di sini karakteristiknya yaitu dia harus dari sekolah menengah pertama dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi dilihat dari perolehan nilai ujian nasional terakhir. Jadi heterogen lah gitu. Oke, Bu Oke, Puji. Sebentar. ya. Sekolah Gimana? menengah pertama yang rendah. Oh, jadi misalkan SMP. Heterogen. Oh ya, jadi semuanya berbeda gitu ya. Tapi kalau susah, bebas aja lah. Bebas aja, dah susah merenan ya. Jadi Isi kan biar sekolahnya kelihatan. perizinannya susah. Disesuaikan aja lah ya. Ya, iya. Tapi idealnya kayak gitu ya. Nah, di sini ada non-tes, instrumen itu ada tes dan non-tes. Di sini non-tesnya ini sama dengan yang tadi di format, ada lembar validasi ya. Kemudian wawancara, nah ini saya tambahkan wawancaranya bukan hanya ke guru, tapi siswa juga saya tambahkan. Kenapa? Karena iseng-iseng aja biasanya untuk mengecek, cross-check langsung, nah seperti apa jawaban mereka, bukan hanya mengisi angket nantinya. Kemudian ada lembar observasi, kemudian ada studi dokumentasi yang tadi ya, kemudian angket atau kuesioner. Nah, di sini biasanya ke siswa. Kemudian di sini ada tes, ada tesnya yaitu adalah data kemampuan koneksi matematis. Nah, ini mungkin Bu Nelly yang kita harus bicarakan karena ketika ada tes tadi di judulnya ada peningkatan ya Bu Ripi, betul kata Bu Ripi. Nah, ini mungkin ya. Di sini tesnya kemudian dikonsultasikan dengan dosen agar memiliki validitas isi ya sebelum ke lapangan, sebelum uji coba konsultasi terlebih dahulu. Nah, di sini prosedur penelitiannya ada persiapan, kemudian di sini ya pendahuluan nih teman-teman nanti bisa baca sendiri sih. Perencanaan penelitian. Nah, tahap pelaksanaannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah menyusun draft. Jadi yang tadi seperti yang Bu Nelly bilang. Ini ada draft. Setelah draft divalidasi, nah baru uji coba produk terbatas dan revisi 1. Itu urutannya. Setelah itu uji coba produk luas dan revisi 2. Dan harapannya di sini sudah final ya Bu Nelly, udah kedua final gitu ya. Sebenarnya bisa aja ya lebih lanjut, tapi udah putaran terus nggak ada beres. Dibatasi aja. Ya final baru langsung ke tahap evaluasi. Nah, dievaluasi. Pengolahan datanya seperti apa? Di sini kan ada tahapan ya, dideskripsikan, ada inferensial untuk melihat keefektifan karena di situ nanti kan ada lembar-lembar checklist ya, tetap aja dihitung. Tapi karena ada tes pasti ada ini ya, Bu Nelly ya. Iya. Kemudian selanjutnya tulis dulu aja nanti ngolahnya. Tulis dulu aja ya, ini mah sesuai dengan sistematika ya. Komponen dari proposal. Oke, nah ini penyusunan, studi pendahuluan dan studi pustaka, desain draft, kemudian forum group discussion dan validasi 1, berarti ini dengan dosen pembimbing ya. Kemudian uji coba terbatas, uji coba luas, final produk selesai, dan penulisan skripsi. Selesai teman-teman, ini daftar pustaka. Nah, seperti ini. Daftar pustakanya. Nah, saya kasih contoh nih, mana ada yang salah, Coba mereka yang identifikasi mana yang salahnya. Oke, mana yang salah coba ya. Tapi udah nggak kelihatan merenan ya. Oke, di tengah-tengah kalau nggak salah. Belajar jadi reviewer. Iya, Ibu. Kadang itu judulnya tuh ada guru besar semua. Nah, iya. Itu Bu. Ini sengaja. Harus diedit manual ya. Nah, iya. Ini pas banget nih Bu. Ini sengaja, nih teman-teman. Ini kalau nggak salah saya bukan dari Mendeley. Jadi kan biasanya gini teman-teman.
saya bingung masukin ke Mendeley seperti apa, misalkan. Udah ada lah, saya kopas aja daftar pustakanya. Nah, main kopas aja, atau datang dari Mendeley nggak diedit dulu. Nah, hasilnya biasanya seperti, nah itu yang barusan Ibu bilang. Ini saya kasih tanda. Nah, lihat. Apa yang coba bisa dianalisis teman-teman, apa yang kurang tepatnya di daftar pustaka ini? Penulisannya rata kiri, rata kanan, Bu. Itu juga termasuk nggak, Bu? Rata kiri, rata kanan. Layout itu mah ya. Layout itu mah. Ini mah kontennya. Apa Itu yang Bu kurang yang tulisan tepat? kapital semuanya, bukan Bu? Harusnya jangan kapital. Yang Oke. Selain itu ada lagi nggak? Itu ada STKIP di awal, Bu. Ah, betul. Nah, itu ya. Bisa ya, tuh. Berarti kan ini nama autor ya. Autor itu penulis tuh. Autor, dan ini tidak konsisten. Biasanya kalau apa namanya singkatan ya singkatan, biasanya gini nih. Nah, biasanya seperti ini. Di sini kenapa harus ada ini? Tuh, Studi Pendidikan Matematika STKIP Pamane Talino. Terus di sini ada nama lagi. Tuh. Nah, biasanya kejadian seperti ini adalah tidak mengedit Mendeley. Jadi langsung kopas. Jadi langsung sitasi, seperti itu. Nah, jadi nggak bisa. Nah, ini tuh salah di sini. Jadi di sini, jadi kalau ada yang seperti ini, teman-teman jangan lanjutkan. Sengaja ini saya nggak hapus dan nggak rubah, karena biar teman-teman analisis. Saya kasih tanda kuning. Nah, di sininya. Kasih tanda kuning. Nah, jadi kalau yang seperti ini, rubah dulu di Mendeley. Nah, ini kan kalau ini sudahlah. Ini karena memang seperti ini sudah disesuaikan. Ada lagi tuh, Puji. Ada lagi ya, tuh. Nah, tuh yang Sari TAR tuh, apa salahnya? Bisa. Bisa nggak ini kurang tepatnya apa? Komanya, bukan Bu? Bukan. Apa coba? Ada yang bisa menjawab nih teman-teman nih? Teman-teman. Tapi kayaknya meren Bu Nelly ketika Medlit udah ini merenan ya, udah belajar meren ya. Harusnya udah lupa. Cuman merenan lupa ya. Ini saya kasih tanda ya. Nih saya kasih tanda kuning, silahkan nanti teman-teman analisis ini kesalahannya apa. Nah, di sini sengaja nih. Kemudian itu juga tuh Bu Puji, Suwaji. Mana Suwaji? Oke. Suwaji UT. Jadi kalau jurnal, itu jurnalnya yang miring, judulnya nggak miring. Kalau buku, judulnya yang miring, penerbitnya nggak miring. Ini teh harusnya buku. Buku itu, berarti harusnya judulnya yang miring. P4 TKM Jogjanya tuh nggak miring. Iya, betul. Yang Sari TA tuh, itu kan nama jurnal, kayaknya dari jurnal, tapi nama jurnalnya nggak ada. Yang miring malah In SMP, itu kan In SMP Kristen 1 Metro bukan nama jurnal. Itu teh sebenarnya masih di judul harusnya. Masih di judul, nah, jurnalnya nggak ada. Kita cross check di Mendeley-nya ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Saya kuningin. Salah satu dulu aja coba Bu Puji, coba bagaimana cara ngedit di Mendeley-nya. Oke, saya stop share dulu ya. Yang ada dulu ya. Ini teh Sari ya. Sari tar. Oke, kita cek di Mendeley. Ini kalau nggak salah. Nah, coba lihat teman-teman. Nah, Sari itu. Coba ya, teman-teman. Oh, buku nah, dia ini kan buku ya. Buku. Tapi modul di sininya teh modul ini tuh. Teman-teman nanti teh jangan main kopas-kopas aja, lihat di pinggirnya di sini.
Book. Tipenya. Nah, book. Rubah di sininya tipenya jadi book. Di sininya judulnya perbaiki. Bangun ruang. Sisi datar. Ya. Bangun ruang sisi datar. Namanya siapa? Oh benar, berarti itu publikasinya tuh dari SMP Kristen. Iya benar. Cuman Penerbitnya tadi ya. judulnya nggak benar. Namanya Sari Titis Arista Ratna, benar. Sari. Nah, tahun 2017 kalau nggak salah ini di linknya. Nah, ini udah. Coba Nah, di ini refresh jadi lagi. Berubah nggak yang tadinya? Di buku, di proposalnya. Di proposalnya Ada perubahan nggak? harus ditambah dulu di bawahnya ya. Biar nggak ini dulu. Oke, kita bikin yang baru. Nggak apa-apa, di refresh aja bisa Bu Puji. Karena di sini ada Stop yang screen dulu ininya. Masih di Mendeley ini mah. oh masih di Mendeley. Iya. Loading dulu. Kita cek lagi. Tadi itu siapa? Tetap Sari. Bun ya. Sari. In SMP Kristen 1 Metro. Aplikasi bener dak? Ininya book udah sesuai. Miringnya bukunya, nggak judulnya. Book, kemudian sebentar. Kita cek dulu. Ini kan book ya. Tetap yang miringnya. Oh ya. Bukan publication-nya, di bawah publisher coba. Dibuka lagi Mendeley-nya. Nah, ini ya. Sorry. Nah, ini dia. SMP Kristen 1 Publisher ya, Metro. kalau nggak salah ya. Ya. Kita cek Kalau lagi. kan penerbit publisher lupa. Kita refresh lagi. Iya, betul Bunda, udah publisher. Kalau ngisi tempat yang tadi itu khusus untuk jurnal ya. Iya, benar. Jadi nama jurnalnya itu tetap pasti si SMP itu miring. Kalau buku di publisher lupa. Oke, nah itu ya teman-teman. Tapi ini mah Tadi nggak share screen. oh nggak share screen ya? Oh nggak share screen ya? Jadi ya aja. Iya aja ya, lupa ya. Nah jadi nggak share screen ya. Jadi tadi teman-teman dirubahnya di sini ya. Kan tadi ngisi di sini ya. Apa namanya? Belum. Nah ya ada. Nah itu kan ternyata di sini ngisinya. SMP Kristen 1 Metro tuh ada ya. Jadi lamun ka jurnal oge masukin jurnal. Nama Insya Allah kalau udah pakai Mendeley mah aman. Tidak akan ditolak. Nah seperti itu ya merenan ya. Jadi kemana ini? Ya mungkin begitu teman-teman ya dari saya. Contohnya nanti
akan saya rapihkan sedikit. Untuk daftar pustakanya silahkan nanti teman-teman analisis ya, itu sengaja tidak disempurnakan agar teman-teman bisa search lagi, dan teman-teman juga itu bisa kalau hanya punya daftar pustakanya bisa, kalau nggak salah saya pernah bilang ke teman-teman download RIS-nya seperti itu, tapi saya izin dulu share. Jadi bisa aja gitu kalau teman-teman pernah baca jurnalnya siapa, terus bahkan baca punya saya, di dalam punya saya itu ada citasi Bu Puji gitu. Tapi teman-teman belum punya file yang Bu Puji dan agak susah untuk dicari misalkan file Bu Pujinya. Caranya teman-teman copy dulu yang punya Bu Puji itu, judulnya di daftar pustaka itu, kemudian cari di Google Scholar. Kemudian nanti kalau di Google Scholar itu ada yang tulisannya gambar kutipan 2, diklik itu nanti bisa disitasi manual. Rifman. Kita cobain ya, Bu Nel. Boleh. Karena itu juga untuk menghindarkan diri dari plagiarisme. Kan nggak bisa masukin manual kan kalau di Mendeley, saya mau citasi ini tapi nggak punya file. Atau misalkan ada buku yang memang tidak ada soft filenya. Misalkan bukunya Prof. Rus gitu kan, tidak ada e-booknya gitu. Jadi kita bisa referensi manual. Terus, ya biasanya ya. Buka dulu di Google Scholar, Bu Puji. Google Cendikia. Ya. Nah, misalkan ini nih ya, yang ada aja lah ya. Ini misalkan bukunya Pak Rus. Atau bukunya yang hard skill, soft skill tuh yang biasanya disitasikan. Di situ udah Scholar, Bu Puji. Scholar ya? Udah. Tinggal klik yang hard skill, soft skill, Prof. Utari coba. Judulnya teh apa, Bu Nel? Hard skill? Hard skill and soft skill Utari Sumarmo aja gitu. Nah itu nomor bukan deh. Bukan. Bukunya ya, yang bukunya buku terus. Wah ini mah udah kutipannya ya. Lupa biasanya suka muncul di awal. Biasanya. Atau gini aja. Biasanya keluar dah. Iya. Utari Sumarmo. Nah, tapi anggar keluarnya teh artikelnya. Atau Prof. Rus aja, Prof. Rus. CBSA ya. Udah kutipannya. Biasanya mah jadi judul buku mah biasanya Bu Nel suka akurat kalau dari judul buku. Yeah. Kita cari dulu atau judul bukunya apa ya? Coba penasaran. Saya juga. Ya. Nih kita cek dulu yang Hendriana. Nah ini. Oke, kita coba. Nah, bukan.
Udah banyak yang citasi soalnya kayaknya. Tapi sebentar, penasaran. Kita ceknya seperti ini. Namanya udah judul nanti harap deh. Analisis, hard skill, soft skill. Nah, ini nih judulnya nih. Apa mungkin harus ditulis buku gitu ya? Biasanya muncul cepat. Biasanya cepat, Bu, biasanya. Saya juga nyobain nih, juga agak scroll lama banyak. CBSA. Biasanya langsung kata kuncinya biasanya keluar. Pengantar kepada guru. Ini ada Bu Puji. Ada. Gimana Bu Nelly? Ntar. Oh, Bu Nelly boleh saya share screen. Teman-teman jangan lupa sambil diisi daftar hadirnya ya. Salah saya klik. Jadi penasaran nih, kok jadi nggak bisa. Pas dibutuhkan pas nggak bisa. Iya. Aduh, ini. Saya kok padahal buka judulnya tetap yang keluar citasinya ya? Nah, itu dia Bu Nelly, padahal biasanya. Langsung muncul ya? Ya, biasanya. Nah, itu biasanya. Kira sama saya juga keluarnya jurnal lagi udah diklik judul lagi. Oh, bisa Bu Nelly kayak gini nih. Udah aja kalau susah carinya kayak gini. Nih. Kalau susah carinya kan tadi di. Ada nih ada nih. Ada. Oh ya udah tuh. Bu Puji ada. Ada. Tetap di situ, kalau di situ tetap nggak bisa dibuka Google itunya, nggak akan ada bukunya. Ada saya bisa bukunya. Iya, tapi nggak bisa disitasi. Bisa Bu Nelly. Ini diklik ininya judulnya. Nanti akan keluar. Oh, iya betul. Nah, ini klik nanti teman-teman kan ini teman-teman punya bukunya, nggak punya soft filenya, butuh daftar pustaka. Jadi caranya kalau bolehlah langsung ke Google Scholar-nya aja, misalkan ke Google Scholar-nya boleh. Nanti teman-teman tinggal pilih lah misalkan yang hard skill, soft skill, karena sekarang berhubungan dengan hard skill misalkan ya. Klik ke Nah, jadi nu eta diklik nak. Nah, bolehlah diklik hard skill juga, udah keluar tuh. Ini teman-teman pilih yang kutip 2, citasi. Teman-teman pilih ini, karena kita pakainya apa. Pilih Ripman. Nah, tuh ya, Scholaris ya. Yang nggak-download, ini teh nggak-download. Nah, kita cobain sekarang. Kita stop share dulu, kita buka dulu Mendeley. Udah di-download. Buka Mendeley. Udah di-download, buka Mendeley. Nah, kan Mendeley ini ya, My Library aja lah. Di sini teman-teman pilih file, klik file, pilih import. Nah, di sini importnya pilih ada RIS. Nah, pilih RIS. Nanti otomatis ke download. Nah, ke download. Nah, ada Scholaris. Jadi bentuknya cuma kayak gini doang. Tapi ini tuh data open. Oh, dokumen. Kita cek. Ya, udah ada kalau nggak salah di saya mah.
Bikin on hard skill ya, hard skill. Karena udah ada sih. Hard skill. Sorry, all document. Utari. Tuh ada tuh. Udah ya. Nah, ini ada kurang kecilan heula. Karena udah ada. Nah, jadilah cuman gini doang, nggak ada buku nama, nggak adaan. Si bukunya mah nggak adaan. Nah, berarti kan tadi yang 2017 nih karena udah ada tuh. Klik aja di sini hard skill dan soft skill, ini, udah ada ya buku ya. Udah selesai. Berarti kalau mau citasi balik ke Word. Ini udah ada ya. Kita stop share misal balik ke Word. Kita mau ngetik misalkan ya. Misalkan di sini titik ini berdasarkan siapa? Oh, nggak share screen? Nggak. Aduh, lupa lagi. Misalkan share screen dulu ya. Share screen. Nih ya. Misalkan di sini ngetik ya. Ngetik bla 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 bla, berarti insert citasi kan biasanya ini kalimat dulu ya, misalkan kemampuan koneksi adalah kemampuan dalam menghubungkan pengetahuannya dengan bla bla bla. Berarti kan biasanya kayak gitu ya. Di ujung baru insert citasi, go to Mendeley, klik ini mau ini boleh. Citasi. Tuh Puji, nggak bisa keluarnya cuman di Word aja. Harus multi ini karena ngeling-ngeling ke platform Iya. lain. Tetap standby-nya di Word-nya. Dan emang ketika insert citasi nggak keluar ya. Tuh udah keluar itunya. Itu sekarang untuk daftar pustakanya. Gimana cara daftar pustakanya? Tinggal aja insert bibliografi. Ngahiji sama yang tadi merenan. Lupa nyatu dengan yang tadi karena ini masih di halaman yang sama. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pelajari lah itu mah. Karena teknis. Gampang dan bisa dipelajari, teknis lah. Tapi walaupun teknis itu sangat membantu sekali ya. Krusial. Jadi bahasanya bikin artikel 1 hari juga bisa. Jangan bilang nggak ada sumber. Karena ada Mendeley. Nah, seperti itu. Oke. Begitulah teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab, Bu Puji ya? Boleh. Tadi pertanyaan yang tadi dari siapa saya lupa, dan pertanyaannya juga saya lupa. Dari Nia, Bu. Gimana tadi pertanyaannya? Jadi buat yang studi lapangan itu teh, jadi cuma wawancara ke guru aja, apa kita teh bawa soal penelitian buat nanti dikerjain sama si siswa? Oh, kalau studi pendahuluan di awal itu teman-teman itu nyari masalah. Jadi belum mengajukan draft bahan ajar untuk di validasi. Kalau awal itu teman-teman harus hanya mencari tahu apa permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian mereka mengajar seperti apa, buku ajar yang dipakai seperti apa. Boleh ditambahkan dengan wawancara, misalnya kayak tadi Bu Puji di cross check sama siswanya, apa yang dirasakan siswa selama ini ketika belajar gitu. Apakah memang merasa kebingungan dengan kondisi bahan ajar yang bisa dilakukan oleh guru seperti apa. Jadi belum menyajikan sampai soal tes bahan ajar yang awal ketika studi awal itu. Baru mencari atau ingin mengetahui masalah yang ada di lapangan. Gitu. Kemudian sudah ada draft, baru pas validasi ke sekolah lagi. Ke sekolahnya juga nggak mesti harus sekolah yang sama. Cari guru yang memang profesional, yang sudah senior, untuk memvalidasi bahan ajar atau draft bahan ajar yang sudah dirancang. Gitu. Ibu izin bertanya lagi.
Boleh? Jadi untuk yang pertama itu kan ada studi lapangan. Terus nanti kan kita teh mau uji lapangan lagi, tapi yang terbatas. Terus kan itu tuh boleh Bu, kalau beda sekolah, beda tempat juga gitu. Misalkan Nia kan aslinya orang Cianjur. Nia tuh pas studi lapangan itu awalnya itu di Cianjur. Jadi sekolah yang di Cianjur gitu. Nah nanti pas uji lapangan yang terbatas itu misalnya tuh Nia tuh di Cimahi gitu. Boleh Bu kayak gitu? Boleh. Ya. Terus Bu, mau tanya lagi, ada nggak Bu tipsnya gitu ya? Kita tuh misalnya niat tuh mau yang SMP. Nah, tipsnya itu supaya bisa ngejar waktu juga gitu Bu. Nah, kita tuh ngambil materi yang enaknya itu yang semester pertama gitu, semester 1, apa yang semester yang keduanya gitu Bu, untuk kelas 1-3-nya gitu Bu. Supaya Semester 2. terkejar aja gitu Bu, waktunya sama pembuatan ininya, ngerancangnya Sarannya gitu. semester 2. Semester 2 Bu. Boleh sih ganjil juga karena teman-teman ketika genap apa ganjil gitu ya. Sekarang Juni awal teman-teman tuh kan semester ganjil berapa? ya. Ganjil ya. Ganjil. Pas biasanya pas teman-teman PPL teh kan mayoritas pada pengen penelitian di PPL tuh ya. Berarti ganjil ya berarti ya. Itu teh banyak yang nggak keburu gitu kan ya. Banyak yang jadi malah memaksakan diri gitu ya. Tapi sarannya mah digenap awal. Jadi persiapannya banyak. Jadi kalau tips mah tidak bisa dibatasi gitu ya. Kalau mau risetnya sebetulnya tergantung teman-teman nanti dapat masalahnya di materi apa. Terus kecepatan teman-teman dalam melakukan pendesainan dan studi awal ke studi yang kedua itu dalam range waktu yang cepat itu bisa dilakukan atau tidak gitu. Jadi kalau mau di ganjil ya bisa saja kalau memang kerja keras gitu. Digenap ya bisa dipertimbangkan dari awal gitu. Cuman melihat dari siklus yang begitu panjang, jadi kalau misalkan nunggu semester genap itu berarti risetnya di Januari 2022 kan ya. Januari Februari 22 gitu. Itu baru start awal berarti. Sedangkan siklus harus akan bergerak itu ketika teman-teman sudah mau beres PPL-an kayaknya ya, itu kan nanti semprop setelah PPL itu sekitar bulan Septemberan gitu. Biasanya di akhir PPL semprop Bu Nelly. Di akhir PPL semprop itu kan sekitar bulan apa Bu Ji? Bulan apa ya Septemberan kemarin? gitu. Septemberan langsung gitu ya. KKN. Agustus, September, Oktober, November. Iya. Jadi bisa juga digenap. Nah, di awal-awal itu pertama bimbingan langsung bikin draft dan segala macam. Tapi udah bikin draft makan duluan bikinnya kalian, baru nanti dibimbingkan. Jadi kalau mau dari sekarang juga bisa didesain sebagus mungkin. Iya. Jadi tergantung kalian ya. Memanage waktunya seperti apa. Pengukuran dirinya gitu, jangan memaksakan dan jangan terlalu santai juga. Nantilah di semester genap enggak gitu juga gitu. Emang enaknya kalau di semester genap bisa diancang-ancangnya ketika berjalan, tapi siklusnya kan yang begitu panjang, kalau pelaksanaannya di genap pasti akan terburu-buru nak karawas pisan. Enaknya itu di akhir ganjil nyambung ke genap awal enaknya. Dan nanti kadang-kadang menemukan kasus begini teman-teman. Studi pendahuluan yang awal itu misalkan di mudah gitu ya di SPLDV misalnya. Nanti nggak ketemu lagi materi yang sama. Iya. Itu yang menjadi kesulitan ya kalau memang mau berjalan di satu semester yang sama. Jadi betul-betul itu bisa dibayangkan satu semester yang sama, materi itu di 3 sekolah harus masih materi yang sama gitu kan agak sulit ya. Nah, itu harus pandai-pandai berkomunikasi dengan pihak sekolah yang memang akan dijadikan penelitian. Iya, betul. Dengan catatan sekolah yang uji luas itu sudah dari uji yang pertama dulu. Tapi bisa dah kayaknya ya. Ya Bu. Bu Ripi. Berarti harus cepat menganalisis dari uji yang terbatas. Harus cepat supaya
ketika diujikan lagi yang luas masih dalam materi yang sama. Iya. Iya, Takutnya betul. keburu pindah materi ya Bu ya. Iya, iya betul. Jadi antara uji terbatas sama uji luas berdekatan gitu ya. Berdekatan. Jadi harus cepet-cepet. Iya, analisisnya harus cepet-cepet. Iya. Terus direvisi juga harus cepet. Kalau Iya, misalnya betul. ada revisi. Nanti mungkin saya akan tanyakan kembali berapa jumlah, kalau bahan ajar berapa jumlah LKPD-nya yang harus Iya, didesain betul. ya, minimumnya berapa Berapa? ya, karena melihat waktu yang tidak bisa terlalu banyak. Jadi kalau biasanya kalau eksperimen kita kan 8 gitu ya Bu ya. Mungkin Iya. nanti bisa lebih 8. dipangkas. Dimampatkan gitu ya. Dipampatkan, iya. Oke, itu ada yang bertanya tapi direct message ke saya. Ibu, kalau modul itu termasuk bahan ajar tidak? Katanya. Kalau modul itu lebih berkembang lagi dari bahan ajar. Lebih luas lagi. Komponen-komponennya lebih mendalam lagi. Jadi mungkin teman-teman di bahan ajar saja. Tapi kalau mau modul ya mangga. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silahkan sampai absen ya. Jangan lupa absennya ya. Jangan lupa absen. Aduh, ini kasihan Bu Nelly yang di room utama ya. Tapi udah bingung. Tapi yang di room utama jadinya kayaknya mendengarkan yang pemateri di room utama. Tadi kayaknya difasilitasi Bu Novi yang menyampaikan. Oh. Jadi masih tetap ada pemateri katanya di room utama itu. Oh iya, atau gitu mah. Cuman bukan prodi matematika. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Tinggal go ya. Siap teman-teman. Siap ya. Nanti contohnya kita share di grup. Saya ini dulu. Ada lagi yang mau bertanya di sini? Ada Bu. Mau tanya lagi boleh? Boleh. Kalau itu kamu tuh mukanya mana nggak kelihatan ih. Siapa sih? Ibu mau tanya. Ya. Kalau itu kan judul itu teh ada diskusi nggak Bu sama dosen pembimbing? Apa kita buat rancangan dulu gitu Bu? Buat rancangan dulu. Kalau proposal itu mahasiswa mengajukan. Nanti di ACC tidaknya oleh pembimbing. Jadi teman-teman buat aja dulu draftnya. Ada kemungkinan ganti judul lagi kalau gitu mah. Nah, itu dia. Untuk menghindari penolakan, berarti teman-teman harus mengkaji dulu dari awal sebaik mungkin. Misalkan pendekatannya janganlah pilih tentang pendekatan-pendekatan yang memang sudah biasa, misalkan pakai kooperatif gitu. Yang udah lampau kooperatif itu dihindarkan. Kalau mau pakai kooperatif itu hanya alat bantunya saja. Fokus di pendekatan-pendekatan yang inovatif. Ini kayaknya kan sudah diajarkan ya, pendekatan-pendekatan inovatif itu di mata kuliah metode pembelajaran ya. Itu mah teori, metode pembelajaran teh ya. Di Medlit-nya juga mungkin sudah dibatasi ya pendekatan-pendekatan yang biasa diambil gitu. Terus di magang juga mungkin sudah diberikan batasan ya. Jadi hindarkan yang berbau kooperatif atau maksudnya kooperatif itu bukan jadi bahan utamanya gitu, bukan jadi desain solusi utama, itu menjadi. Bu Nelly nggak ada magang, workshop. Workshop maksud 18 mah. Workshop instrumen, workshop perangkat kan sudah diajarkan juga Bu Puji di dalamnya kan tentang workshop perangkat yang ada pendekatan. Pendekatannya kan pendekatan inovatif ya, yang biasa dipelajari di mata kuliah workshop perangkat itulah boleh mungkin diusulkan. Tapi kalau mau sesuatu yang memang baru, Bu ini baru dan memang kekhasan matematikanya juga terkental gitu boleh. Jadi jangan juga mengangkat pendekatan yang memang tidak lazim digunakan oleh riset di pendidikan matematik. Jadi harus baca dulu, bikin proposal itu jangan asal feeling saya pengen ini gitu, jangan. Teman-teman baca dulu riset-risetnya. Cara bacanya gimana Bu? Teman-teman misalkan sulit, mudahnya buka saja Google Scholar dosen-dosen lah gitu ya. Dosen-dosen yang teman-teman kenal, lihat trennya sedang apa sih yang sedang dikaji. Nah kan bisa baca dari sana, kemudian mengembangkan bahwa Bapak Ibu ini suka melakukan riset tentang ini. Kemudian teman-teman bisa baca lebih lanjut di Google Scholar dengan keyword pendekatan tersebut. Itu kan nanti merudul gitu ya banyak.
Nah, kan dosen-dosen juga mungkin bisa menjadi panutan oleh teman-teman bahwa oh dosen juga risetnya tentang ini gitu. Berarti kemungkinan besar trennya tuh lagi di sekitaran itulah tadi gitu. Bisa kayak gitu juga ya. Itu ya. Ini Bu, Jadi kalau agar tidak diri ya Bu. ya, ini kalau mau menggunakan ICT, Iya. itu juga mungkin perlu diperhatikan juga ICT-nya itu misalnya seperti pakai kebantuan apa begitu ya, itu juga perlu dipertimbangkan apakah mudah gitu nanti diakses oleh siswa atau tidak gitu misalnya. Karena ada pengalaman, jadi di proposalnya itu dia mengajukan judul dengan berbantuan Scratch. Nah ternyata ketika di sekolahnya itu untuk downloadnya itu butuh Tidak kota yang support besar gitu, sehingga tidak mudah kalau dari HP siswa itu tidak mudah untuk diakses. Akhirnya dia harus mengganti judulnya karena tidak mudah. Jadi pemilihan ICT-nya juga kalau misalnya ada berbantuan ICT harus dipertimbangkan juga itu. Yang memang mudah diakses ya Bu ya? Yang mudah diakses oleh siswa, misalnya seperti itu. GeoGebra yang di handphone gitu ya? Ya, biasanya. Jadi kalau mau bikin berbantuan atau berbasis ICT diperhitungkan nanti kira-kira apakah di lapangan support tidak gitu ya softwarenya mereka itu pada punya nggak di sekolahnya gitu. Jangan sampai ketika sudah di lapangan baru kelimpungan bingung gitu mau yang keren betul. tapi ternyata di sekolah nggak support. Nah jadi harus mengganti proposal kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi perhitungkan dari awal gitu ya. Ada yang nanya lagi yaitu di chat Bu Puji. Jadi Bu, oh ini direct ternyata nanyanya. Jadi Bu, bahan ajar itu hanya LKPD saja ya gitu. Bahan ajar itu betul LKPD, kalau perangkat itu dengan RPP dan LKS. Ya. Ini ada yang nanya juga ya Bu Nelly, bagaimana saat uji coba namun sekolahnya masih online? Ya nggak jadi masalah. Bisa uji coba online. Asal diizinkan oleh sekolahnya, kan nanti mungkin sekolahnya akan memberikan solusi tuh. Kapan jadi ngikut ke pembelajaran online-nya sekolah. Bisa pembelajaran online. Karena memang angkatan 2017 sekarang Online. Hampir semuanya online ya. Iya. Bisa ya. Tetap bisa dilakukan. Walaupun memang jadi banyak keterbatasan. Iya, nggak masalah, betul. Keterbatasan itu nanti bisa disampaikan di dalam skripsi teman-teman. Karena riset itu, ya Bu? Hela, izin share screen dulu, tapi ini mah izin share screen-nya nggak apa-apa dah, ini mah, bukan yang ini. Izin share screen buat dokumentasi aja. Oh boleh, sok. Tadi saya udah ambil sih yang Bu Puji, tapi sedikit terus lagi tulisan bawah. Ada satu, butuh satu, Ari udah mah nggak jadi masalah. Udah? Apa di buku, ya tapi kecil banget tadi saya ambil, nggak lebar gitu itunya. Gak apa-apa Bu Puji, buka lagi aja. Oke, izin share screen aja udah. Kita ke judul. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Oh iya, saya sambil mau menjawab ini pertanyaan. Bu izin bertanya, kalau uji coba terbatas dan luas itu sekolahnya masing-masing atau berkelompok. Nah, kalau udah jatuhnya proposal itu masing-masing, tidak ada kelompok-kelompok lagi. Jadi individual sendiri-sendiri. Itu udah urusan masing-masing. Karena itu mah skripsi mah kan mandiri ya. Ya. Untuk sendiri. Lalu materi yang semprop, apakah akan sama dengan materi yang ada di skripsi? Tentu. Jadi proposal itu cikal bakal skripsinya. Jadi ketika mengajukan proposal, itu berarti nanti kalau di ACC lanjut penelitian itu jadi skripsi teman-teman. Bukan berarti proposal itu nanti skripsinya lain, proposalnya lain. Enggak ya. Jadi itu cikal bakal skripsi teman-teman itu dari proposal. Jadi pasti sama materinya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jangan di chat
itu semua dong, jangan di direct semua. Biar yang lain juga bisa baca. Ibu izin bertanya, ketika uji coba harus menyertakan surat observasi dari kampus tidak? Nah, kalau observasi dari kampus tentu harus, karena setelah kita melakukan observasi, nanti akan dapat feedback dari sekolah berupa surat keterangan telah melakukan observasi. Oh, sebentar. Observasi yang awal atau yang ketika ke lapangan nih? Yang awal ya maksudnya ya? Yang awal ya. Kalau yang awal itu biasanya tergantung sekolahnya. Apakah sekolahnya meminta atau tidak. Tapi secara administrasi agar lebih baik, buat aja. Ya, jadi formal gitu. Teman-teman itu betul-betul formal melakukan observasi atas pengetahuan kampus. Boleh, ada lagi yang mau bertanya? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, bertanya aja. Chatnya tuh, pada japri lagi. Bu, ya, kalau LKS dengan LKPD itu bedanya di mana? LKS itu singkatannya apa coba? Lembar kerja siswa. Kalau LKPD? Sama aja, Bu. Sama apa singkatannya? Lembar kerja peserta didik. Peserta didik, iya. Iya. Jadi siswa dan peserta didik itu adalah? Iya, sama. Tapi pedah di kurikulum 2013 mah bukan siswa ya, nyebutnya peserta didik dan pendidik gitu. Jadi sama LKPD. Ya. Jadi mau menuliskan LKS boleh, mau menuliskan LKPD juga boleh. Lembar aktivitas siswa LAS kadang-kadang juga apa-apa. Artinya ya bahan ajar juga. LAPS, LAPD boleh nggak? Boleh, lembar aktivitas peserta didik. Ada lagi yang mau bertanya, tapi gini ya, kan kita juga nggak mungkin bikin LKS tanpa punya RPP gitu ya. Walaupun pengembangan yang dibuatnya itu adalah LKS, tetap teman-teman tuh mesti bikin RPP gitu. Biar pembelajaran yang nanti akan didesain itu tetap ada apa namanya? Ada batasannya gitu ya. Iya. Dan sinkron, terukur. Sinkron. Jadi teman-teman, iya teh mata kuliah. Aduh. Rasanya ya menggabungkan mata kuliah. Jadi mata kuliah, workshop perencanaan, medlit, workshop instrumen evaluasi, ada perencanaan pembelajaran, gabung ya. Saya pernah bilang kan teman-teman ternyata sekarang sampai pada tahap ini. Ada ya Bu. Juga itu untuk materi kapsel. Oh iya benar, kapsel satu lagi. Iya, jadi finalnya itu ini ya. Final. Iya, ini ada yang bertanya lagi. Bu Puji, nah nggak ada laki-laki di sini, perempuan semua. Kok di dinding saya perempuan semua? Untuk uji terbatas ataupun uji luas kan harus berbeda sekolah. Ketika pandemi saat ini, apakah boleh sewaktu pengujian dari satu kelas yang diujinya hanya perwakilan minimal 10 orang, tidak full kelas? Sampel merenan. Kalau lagi pandemi, kondisinya ya? Pandemi mah. Sempat sih saya juga riset itu yang waktu penelitian hibah pasca itu. Jadinya sampel karena kondisi pandemi, tapi diperbolehkan sih. Cuman kemampuannya kurang representatif ya. Iya. Jadi mungkin bisa beberapa kelas kita akan mencukupi gitu ya Bu. Digabung ya Bu ya. Dari satu kelas misalkan cuma bisa 10 orang, terus gurunya mungkin boleh pakai yang kelas satu lagi karena kadang siswa itu kalau diminta kalau itu bukan tugas dari gurunya susah itu. Jadi mungkin bisa beberapa kelas gitu. Atau ada ininya nggak untuk jumlah siswanya yang tidak dibatasi sih Bu? Ada ininya nggak? Ada minimal? Nggak ada batasannya, nggak ada minimalnya sih Bu? Tidak ada batasannya, apalagi dengan kondisi pandemi mungkin kondisinya lebih luas ya Bu. Gitu. Silakan lanjut kalau ada yang mau bertanya lagi. Atau sudah?
Sudah cukup saja. Jadi ini kalau mendeteksi yang hadir itu gimana caranya? Saya nggak ngerti. Kalau mendeteksi yang hadirnya yang dari awal, Yang dari UKT dan non-UKT diberikan laporan, katanya saya bingung caranya gimana. Mendeteksi dari sini gitu, dari peserta. Dari peserta. Coba kita lihat dulu di room ini. Saya hitung manual aja lah. Ya udah di kode berarti ya. K6 dan K berapa saya lupa sih? K6 dan N. Dan N. Saya hitung yang N. Bu Puji hitung yang K ya. Iya, boleh. Sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aduh, liur euy. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Mau kita slogan. 36 nih angkanya. Bu Nelly udah aja 36, 71 di 36. Iya, dikurangi aja ya. Dikurangi ada dosen Pak Martin, Bu Ripi. Kita 4. Jadi ada 4 ya. 71 dikurangi 4. Dicatat aja dulu ya. Tulis dulu. Nanti kita gabung dengan yang di room utama ya Bu Nelly ya. Iya. 71 tadi yang K, yang N berapa? Yang K berapa? 36. Ya udah nanti aja laporannya Bu Puji. 36. Oh, ada yang nanya lagi, saya jawab dulu pertanyaan. Hilang. Aduh. Oke. Berarti jika aduh kenapa ini tengah kecilan? Berarti jika keadaan sudah selesai pandemik, uji coba dilaksanakan pada semua kelas untuk semua siswa di sekolah tersebut. Oh, enggak, ambil satu kelas aja. Kalau sudah enggak pandemik, uji coba dilaksanakan pada satu kelas saja. Satu kelas ya, bukan semua siswa di sekolah tersebut. Ambil satu kelas. Jadi satu kelas. Nanti 2 sekolah masing-masing satu kelas gitu. Ibu, maaf, izin konfirmasi untuk studi lapangan juga biar formal harus pakai surat juga. Ya, yang tadi observasi atau studi lapangan, kalau mau buat surat boleh minta ke fakultas ya. Kalau ke riset ya. Bukan mata kuliah soalnya nih, mah. Bu, bisa mintanya online nggak, Bu? Apa harus bisa, ke kampus? Bisa online. Di chat aja Pak Wahyu Setiawan, nanti ada prosedur online-nya, jadi nanti tinggal dikirim, nanti akan ada Pak Martinnya di sini ya. Pak Martin biasanya yang ini, yang bantu buat surat riset ya Pak Martin ya? Ya, bisa. Nah, tuh. Jadi nggak usah datang ke kampus, nanti dibantu untuk online saja. Ibu maaf, untuk dosen pembimbing apakah ditentukan oleh prodi atau bagaimana ya? Bagaimana ditentukannya? Dipetakan sesuai dengan link. Dipetakan sesuai dengan keahlian dosen masing-masing, biasanya begitu. Jadi biasanya prodi kalau tidak mendesak gitu ya, kalau tidak mendesak permintaan pemetaannya, itu biasanya memetakan dulu. Dosen-dosen itu suka diberikan dulu Google Form bahwa kemahiran atau kefasihan dalam riset sekarang sedang tentang apa, terus materi lebih concern di materi apa, nanti judul-judul itu kamu akan petakan. Misalkan Bu Ripi itu lebih suka ke statistik, misalkan nanti yang judulnya statistik berarti Bu Ripi gitu. Siapa yang suka RME misalkan, Bu Nelly suka risetnya RME, berarti nanti kemungkinan dipetakan ke Bu Nelly gitu. Jadi nanti kalau tidak dalam waktu mendesak diminta untuk pemetaan dosen pembimbing, prodi kita itu biasanya
prodi yang memetakan. Jadi mungkin sebelum saya di prodi, pas masih Bu Ripi mungkin ya Bu, itu mahasiswa yang meminta gitu ya, mengajukan gitu, tapi itu cukup buru-buru, bukan buru-buru, boro-boro gitu ya Bu ya, bahasa Sundanya. Dari jam 3 subuh ya Bu ya. Jadi siapa yang duluan? Antrinya. Tapi untuk angkatan ke sini kayaknya saya petakan saja langsung sesuai dengan concern dosen tersebut di risetnya tentang apa. Gitu. Jadi biar dosen pembimbing juga merasa tidak terbebani ketika misalkan saya nggak suka statistik, tapi saya dikasih statistik juga kan, maksudnya bukan berarti saya harus bisa semua materi ya, semua dosen gitu. Ketika memang lebih fasih di kegeometrian ya akan dipetakan di geometri gitu, karena sudah bisa lebih memberikan masukan di bidang geometrinya kalau memang dosen tersebut lebih suka atau lebih sering risetnya ke geometri. Tapi itu kalau memang memungkinkan waktu yang cukup panjang ketika kita memetakan. Kalau ada mendesak waktu mungkin akan diplot random. Ibu, kalau untuk uji coba ke sekolah, perkiraan ditetapkannya di bulan berapa ya, biar ada target dari sekarang? Uji coba ke sekolah itu dari awal, maksudnya observasi awal gitu ya? Pertanyaannya tuh maksudnya uji coba ke sekolah yang awal mungkin maksudnya ya? Jadi kalau menurut saya mah lebih cepat lebih baik ya. Jadi biar punya ancang-ancang dari awal bahwa kita tuh mau risetnya tentang apa gitu. Jadi tidak ada awalnya, tidak ada ininya. Jadi sebelum teman-teman Sempro pun sudah bisa melakukan kalau untuk studi pustaka dan studi lapangan mah. Iya. Ya, sudah pertanyaan ke saya mah begitu. Sudah ya? Ada lagi? Ada lagi Bu Nelly. Ibu, maaf. Oh ya. Untuk uji coba terbatasnya, Bu, perkiraannya ditetapkan kapan, Bu? Oh, perkiraannya kapan uji coba terbatas itu kalau saya tadi, kalau kemarin tidak salah dapat informasi kan, kita tuh belum tahu Sempropnya kapan. Kalau Sempropnya sekitaran bulan September gitu ya, misalkan di September itu katanya diberikan waktu itu sekitar sebulan atau sampai sebulan setengah untuk sampai FGD final. Berarti setelah itu, kalau misalkan di September, Oktober, Desember mungkin udah mulai ke lapangan. Jadi juga tergantung materi yang iya. Tergantung materi, makanya kadang-kadang kalau mau riset itu suka lobby-lobby sama sekolah. Bisa nggak Bu Pak gitu kalau materi itu nanti disajikannya di bulan-bulan. Booking materi istilahnya. Booking materi. Biasanya kayak gitu, mahasiswa pinter-pinter ke guru-guru kelasnya gitu minta bahwa materinya tolong jangan dulu disampaikan, nanti di bulan-bulan Desemberan mungkin gitu. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi sekarang mah bukan tugas ya, bukan tugas kelompok ya. Jadi individu silahkan mulai merancang draftnya dengan melakukan studi lapangan dan membaca teori-teori yang mendukung proposalnya sambil juga memperbaiki proposal yang mungkin sudah dalam ada yang sudah 100% rasa yakin, mungkin ada yang saya masih 75% Bu, ada saya masih 50%, silakan diperbaiki sambil menguatkan komponen-komponen yang memang masih belum maksimal. Sebentar. Sudah, ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Siap teman-teman? Sudah mulai leles ya? Sudah mulai capek, rada-rada berpikir, dan udah mulai boring sepertinya. Aduh, ini mulai-mulai. Jangankan teman-teman, saya juga mulai-mulai. Iya, gitu ya. Karena memang ini pengalaman baru juga buat kita, gitu ya. Ibu, terima kasih banyak. Ibu standby. Udah menemani kita, dan Pak Martin, terima kasih ya. Screenshot dulu mungkin Bu Puji untuk
mungkin sesi tanya jawab atau bagaimana biar ada di foto Ikip. Oke, di sini sesi tanya jawab ya, di screenshot dulu. Atau siapa coba mahasiswa yang mau nanya? Nanti saya gedein ininya. Iya. Speaker view. Ya boleh. Sok Ceritanya siapa aja lah. Biar ada dokumentasi, soalnya ini kan ada laporannya, kita harus buat laporan. Ya teman-teman. Siapa yang tadi yang pertama kali nanya? Iya tuh, siapa ya? Yang tadi mukanya nongolnya dikit. Iya, nongolnya nongol dikit. Karena ini nggak pakai nama, jadi saya juga pakai kode NIM. Jadi pakai NIM. Ya, rata-rata udah nggak ketemu setahun ya. Udah lama ya, nggak tahu namanya. Sok atuh ada yang mau difoto dengan tanya. Sok atuh nggak apa-apa menanyakan hal yang sama juga. Udah nggak akan kerekam suaranya mah ya, tapi di record di sini. Mau diambil ya, fotonya record, nih. tapi nggak apa-apa, diskusinya udah, fotonya belum ya, lupa. Ya. Saya pause aja ya Bu Puji ya, ini ya recordnya ya. Iya, pause. Ya. Udah, play lagi nih. Oke teman-teman, siap semuanya? Matematika? Bisa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.